Waalaikumsalam. Kalau menuju dulu, ya seperti sekarang. Kalau dulu ada kayak kampung, orang Ustaz banyak tempatnya, alhamdulillah. Ya. Orang dulu tuh mandi jangan atau menuju itu dia nggak pakai wudhu, itu gimana? Wudhunya sah apa nggak itu? Masih. Ya. Hukum itu berlaku untuk dalam kondisi yang normal, terus dalam keadaan tidak ada uzur itu hukum berlaku. Tapi kalau ada uzur, ada kondisi tidak normal, tidak normal, maka ada pengecualian. Kita sampaikan misalnya, buat orang yang tahu, yang mengerti, maka dia harus melakukan itu. Tapi kalau dia nggak mengerti, maka itu menjadi tanggung jawab orang yang mengerti. Itulah kenapa kemudian orang yang berilmu itu punya kewajiban untuk menyampaikan ilmunya. Karena mungkin ada orang lain yang nggak tahu, dan dia selama ini saya nggak pernah dikasih tahu, guru saya juga nggak pernah ngajarin. Bagaimana dong? Masa sholat saya keluar nggak sah Ustaz? Insya Allah sholatnya tetap sah. Insya Allah sholat tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah tahu dan ingin kerjakan itu tidak masalah. Maka itu dakwah ini atau ngaji ini mesti disampaikan. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah ya, kesadaran itu sudah sampai ke pemerintahan. Jadi setiap kalau pengantin laki perempuan itu ya mau daftar menikah itu ada pembinaan khusus buat calon pengantin. Cuma kadang ada yang mampir kadang ada juga tuh. Wah, saya datang aja nanti pas makan aja lah. Padahal ini penting disampaikan. Nah, fikih terkait seperti ini itu mesti diketahui. Kalau tidak, kita orang tua yang ada kepada kita. Karena kita dia masuk usia pernikahan, nah itu kita ajarkan karena nanti kembali dalam itu begini. Nanti kita baca ada hadis kebanyakan yang kita baca di dalam Bulughul Maram. Itu banyak sekali hadis itu dari kakeknya diturunkan kepada anaknya, diturunkan kepada cucunya. Jadi cucu ini mendengar hadis dari bapaknya dapat hadis dari kakeknya. Begitu sih. Jadi ilmu itu diwariskan kepada anak. Kita baca jadi secara hukum. Ketika dia tidak tahu, maka itu rukun hafalan. Dia insya Allah salatnya terus. Ini temanya berbeda. Tadi kan ada Ustaz bilang ya itu fakta ya, fakta ya, ada yang maunya tiap malam gitu ya, ada yang gitu ya. Kan memang faktanya secara itu laki-laki kan memang beda dari perempuan ya, maunya banyak gitu ya. Pokoknya satu aja situ aja kan. Tapi kan kadang nggak siap gitu ya perempuannya. Artinya ya udah setiap laki-lakinya selesai aja, tetap tercapai apa yang dia ituin, yang dia mau. Tapi perempuannya enggak. Apakah perempuannya juga tetap harus menjadi? Jadi ada dua hadis. Ya. Pertama al-ma'u minal ma'. Mandi karena keluar air. Jadi air disebabkan air. Jadi siapa yang keluar air mani, meskipun dia tidak hubungan badan, itu dia harus mandi. Jadi mandi disebabkan karena keluar air mani. Nah yang kedua hadisnya, kalau sudah terjadi hubungan suami istri, kemaluan masuk dalam kemaluan, sudah terjadi kontak fisik, maka keluar atau tidak keluar, dia tetap mandi wajib. Jadi kalau misalnya hubungan suami istri, perempuan misalnya tidak sampai keluar, tapi mohon maaf sudah terjadi kontak fisik kemaluan masuk ke kemaluan, dua-duanya wajib mandi. Kan ibu, enak aja kalau gitu, terus kalian itu malah apa yang mandi juga kan? Gitu. Kecuali misalnya dengan cara lain tidak memasukkan kemaluan ke kemaluan, maka perempuan kan nggak wajib mandi itu kalau sudah itu ya mandi. Ya, terakhir masih ada. Oke. Ya dalam agama Syafi'i ada namanya air musyammas. Musyammas itu artinya air yang dipanaskan dengan matahari, dijemur sebenarnya dengan wadahnya kayak besi, kanan. Nah itu yang disebut musyammas. Adapun air yang dipanaskan dengan api, ya,
kompor atau misalnya dengan heater gitu. Nah ini apakah termasuk musyamas? Sebagai gampang mana tidak ada masalah. Lagi misalnya musim dingin atau musim hujan, malam-malam, aduh habis ini tadi malam mau mandi subuh gimana nih, dingin banget ini airnya, dia harus memanaskan air. Apakah ini air tetap suci? Apa? Yang penting nggak dicampur kopi sama teh aja. Kalau tidak, tapi kalau air panas untuk supaya kita bisa mandi tidak masalah. Ya. Kalau di daerah peningkatan, kalau udah tambah air. Boleh, tayamum itu bisa. Menurut banyak ulama meskipun ada sebagian mengatakan tidak bisa, tapi memang ulama mengatakan tayamum itu bisa menggantikan hadas kecil maupun hadas besar. Di tayamum tidak hanya menggantikan wudu, tapi juga menggantikan janabah. Ini hadis jelas, ada sahabat dia mimpi basah, padahal dia terluka di badan kepalanya kena pedang, terus terluka, tapi mimpi basah. Gimana saya ini? Kalau mandi ada luka nih, nanti tambah parah. Tapi kalau nggak mandi saya mimpi basah nih. Kata sebagian sahabat, nggak usah mandi, tayamum aja. Kata satu lagi, mana bisa tayamum itu buat ganti wudu. Sementara ini harusnya mandinya nambah. Akhirnya gimana? Harus mandi. Akhirnya mandilah sahabat tadi. Begitu mandi menggigit kedinginan, besoknya meninggal. Begitu sampai Madinah dilaporkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ente udah bunuh teman ente. Kenapa? Karena mestinya nggak perlu mandi, cukup dengan tayamum. Apakah tayamumnya biasa atau ditambah dengan guling-guling? Ini ada juga sahabat. Dia mandi janabah, nggak ada air. Yang satu kata tayamum saja, kata dia nggak cukup tayamum. Akhirnya dia guling-guling di pasir. Sebagai ganti mandi, kita bukan cuma tayamum doang. Sampai kemarin diceritakan ke Rasulullah, kata Rasulullah, kamu dapat 2 pahala. Kamu dapat 1 pahala, tapi yang benar itu cukup tayamum aja, kalau pakai guling-guling. Jadi bisa tayamum, bisa menggantikan wudu dan bisa menggantikan mandi janabah. Buat siapa? Buat yang tidak ada air atau yang sakit atau yang safar, sedang dalam perjalanan. Tapi lagi perjalanan ngapain sih pakai segala macam ini? Wah itu sampai nyampe. Enggak, takutnya mimpi tidur kan dia di kereta, atau di bus, atau di pesawat, lagi tidur. Sebelum tidur tadi lihat pramugari cantik misalnya kan, ada orang yang lihat nggak bisa dia lihat cakap-cakap ini ke bawah mimpi apa dia? Tidur mimpi udah ada yang mau mandi janabah nih. Bagaimana tuh? Maka itu boleh dengan cukup dengan tayamum.